Namun pendidikan pesantren yang lekat dengan nilai moralitas, kemudian dengan nilai-nilai kemanusiaan, dan nilai religius harus tertodai oleh kekerasan seksual yang dilakukan oleh penyelenggara atau pendidik di pondok pesantren. Ini sungguh perilaku yang sangat kejam dan sangat tidak manusiawi sekali. Di Perbenas sedang ada aksi unjuk rasa di halaman kantor Kemenak Kabupaten Trenggalek oleh setidaknya 3 pergerakan mahasiswa, yaitu Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau PMII atau GMNI, lalu ada PMII dan juga Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM. Nah, tuntutannya ini mereka menyoroti adanya kasus pelecehan seksual di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek kepada santriwati yang ironisnya dilakukan oleh pemilik pondok pesantren dan putranya. Yang diterima Kabupaten Trenggalek pada tahun 2022 lalu. Kemana aja kemenang selama ini? Selain di Kecamatan Karangan, kekerasan seksual sebenarnya juga terjadi di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek. Nah, kalau yang kali ini terjadi di Kecamatan Karangan, korbannya ini sekitar 12 santriwati, sedangkan di Kecamatan Pule 1-2 tahun lalu itu korbannya cukup banyak, yaitu sekitar 20-30 santriwati. Yang saya hormati sahabat-sahabati mahasiswa, media semuanya, jajaran kepolisian yang hadir, yang kami hormati. Alhamdulillah alamin, kita hari ini berkumpul bersama dalam rangka dialog memecahkan permasalahan yang ada di lingkungan kita, khususnya tentang pesantren. Sahabat-sahabat sekalian, semua kita prihatin, bahkan jajaran di Kementerian Agama semua alumni pesantren, kami mulai madrasah di pesantren, SMP, SMA, kuliah sama adik-adik ini saya juga lengkap di Malang ya. TNI Malang Angkatan sahabat Robikin Embas, Profesor Masud Said. Juga dia betul mengawal kebijakan-kebijakan dan situasi-situasi yang ada di lingkungan kita. Terima kasih atas pendampingan sahabat-sahabat sekalian. Semua di antara kita cinta pesantren, karena pesantren itu tirkah muasis. Jadi embrio pendidikan nasional pesantren. Kalau nggak ada penjajahan mungkin kita nggak kenal SD. Ya. Pendidikan jadi pesantren. Sehingga pesantren, Bapak Presiden Joko Widodo mengeluarkan undang-undang pesantren khusus undang-undang pesantren nomor 18 tahun 2019. Artinya pemerintah melakukan rekognisi, afirmasi dan fasilitasi pendidikan di pesantren. Alhamdulillah, ini kemajuan yang luar biasa. Akan tetapi tentunya dalam perjalanan kita mengawal pesantren, Kementerian Agama nggak bisa sendiri. Untuk sahabat-sahabat sekalian, sahabat-sahabat sekalian. Jawa Timur ini ada puluhan ribu pesantren, tapi yang terdaftar di Kementerian Agama 7.000 lebih terdaftar di dashboard Kementerian Agama di Jawa Timur. Sehingga kasus ini sebagian kecil saja. Kasus oknum yang tidak bisa kita mengeneralisir. Masya Allah, kalau kita lihat pesantren yang hebat, banyak yang pesantren masih hebat. Akan tetapi yang kecil itu bukan berarti kita izin memotong bahwasanya di sini kita itu ingin mendapat penjelasan yang kepada dan jadi tolong bertanggung jawab. Oke.
Ya, belum nanti. Saya jelaskan dulu sesuatu ya. Tapi yang kecil ini bukan berarti kita biarkan sahabat ya, sahabat mahasiswa. Ya, GMI dan IMM ya. Berarti tidak kita biarkan, kita kawal bersama-sama. Dalam waktu dekat ini sahabat-sahabati, kita sepakat karena kasus ini masuk ke Polres. Harapan kami setiap kasus jaringan lambing ini masukkan saja ada laporan ke Polres. Dan untuk yang kasus ini kita sepakat dengan Polres menunggu bersama-sama hasil penetapan resmi dari Polres siapa tersangkanya. Setelah ini kita mengadakan rapat bersama lintas sektoral karena di pesantren itu ada izin operasionalnya, ada SMA-nya, ada SMP-nya, ada madrasah swastanya, ada pendidikan madrasah takmiliyahnya, madrasah diniyah takmiliyahnya, sehingga harus lintas sektoral yang dikumpulkan. Bila perlu manakala adik-adik dan mahasiswa, sahabat-sahabat mahasiswa nanti perwakilan diundang. Nanti kira-kira rekomendasinya apa? Di situ nanti rekomendasi, misalkan paling ekstrim mencabut izin, dan kita pikirkan kalau izin ini dicabut. Ya mohon maaf, ini rekomendasi salah satu contoh hasil dari musyawarah tersebut. Ada implikasi dampak. Adik-adik kita memiliki hak asasi yang paling hak asasi pendidikan. Harus kita pikirkan. Migrasi mana adik-adik? Yang terpenting pendidikan anak-anak kita tidak boleh terganggu. Ini upaya pertama. Kami akan dengan Kementerian dengan Polres akan duduk bersama dengan lintas sektoral untuk menentukan langkah ke depan untuk menelurkan rekomendasi. Yang kedua kami dalam waktu dekat ini akan mengumpulkan pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Trenggalek.